كما كان حين الكسر والقضاء ابن مالك بن النضر بن كنانة بن هزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أعلم من أتى في النذر حيث رميا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان وهذا كنا دمت فرائد وبناتنا بثانية فلقوا له لإبراهيم أنسب الشر وأنباه وكان بالربيع بدر من السنبية بإسماعيل نكفد ومطمئ من جنانا قد قوم بودرية وقال الشيطان أكرم صلى الله عليه وسلم وجدت مغتقى تندقون بسبولا بولاو ونبنى نجمع جزاء هذا قصد فخاري مد أسماء الله ويرضي من سبع دار الله تعالى نسبة الجاهلية أرد الزميرك وردوا في مرد الهني ورواه وبذا الإله كرامة لمحمد أبا وأنجد سنة اسمه يوسف عبلا يوسف معروف إلى جنة وإلى أبيه وأمه جرى نور نبوة بأسار إغرارهم البهية وقدر بدر في جد جد عبد المطلب وابنه عبد الله الدين وقبر كريم وربنا صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمل شنور إلى مجهور الأقوال المروية نبوغيا بالمدينة المنى وورات الأبو عبد الله لو عليه وكان قد اجتاز بأنفاله بلعديد من الطائفة النجرية وساق صفيهم ثورا شقيما يعارون سقماه وشقواه ولما تم من حمله على الرواجل 9 أشهر قمرية وآن لليمان أن ينجلي عنه الصداق أغرى أمه إذا مولده أشياء ومريم نسوات من نذيرات القدسيات وهذا المعاذ فوالدته صلى الله عليه وسلم رية للعوشنا صلى الله
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin kami muliakan, alhamdulillah telah sama-sama kita laksanakan rangkaian ibadah kita pada malam hari ini, di antaranya pembacaan suratul Fatihah, utamanya doa keluarga Pak Sri Mulyono beserta anak-anaknya. Juga kita kirimkan Al-Fatihah buat ahli kubur beliau dan keluarga besar kita. Juga lanjutkan dengan pembacaan Al-Qur'an dan doa dan pembacaan maulid berjanji. Insyaallah semua mendapatkan jalan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, guru kita juga Ustaz Ahmad Hamzah telah hadir di tengah-tengah kita. Minggu kemarin yang hadir Ustaz Bayhaqi, katanya adiknya beliau. Kalau saya nggak percaya, karena yang namanya Hamzah itu terakhir, yang pertama Ali, Mbak Bayhaqi, terakhir itu Hamzah. Saya nggak percaya kalau yang adik ini kakaknya, mesti yang adiknya ini ya. Jadi Bayhaqi kakak ini menurut saya, Hamzah tuh anak bungsu tuh. Ya tapi mudah-mudahan kehadiran keluarga besar beliau di tengah-tengah kita paling tidak menambah ilmu kita, ya, menambah keimanan, paling tidak untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita kami muliakan pada malam hari ini, setelah saya sampaikan di awal, ada hajat daripada keluarga besar Bapak Sri yang akan melaksanakan wali-wali nikah putra beliau Rahmat Hidayat dengan calonnya. Jadi nanti setelah penyampaian Maulidatul Hasanah, saya minta Bapak Hajah sedikit mendoakan pada ya, saya minta nanti sebelum ditutup ceramahnya minta doain buat calon pengantin, karena saya nggak bisa doain pengantin, saya misalnya doa pengantin. Takutnya kalau calon pengantin, jangan remaja bapak-bapak juga merasa calon pengantin lagi ya. Nanti khususnya kepada Ustaz Hamzah untuk menyampaikan buat calon pengantin doa untuk bekal melaksanakan walimatul nikah yang insya-Allah akan dilaksanakan minggu depan. Untuk itu pada saat hadirin mari sama-sama kita simak dan dengarkan tausiah singkat yang mungkin nanti kalau ada hal-hal yang kurang berkenan bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Untuk itu waktu dan tepat kepada guru kita Ustaz Ahmad Hamzah kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiga lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran ala nikmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Qala aidan ayyuhas sabab, hai anak-anak muda, katanya dia anak muda. Muda bukan?
fatajawazu fa innaha yatina bil bagh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini berkat rahmat, hidayah serta inayah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua berupa nikmat sehat, panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita ditakdirkan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita dan juga melaksanakan kewajiban kita tentunya sebagai seorang muslim yang menuntut ilmu, yang mudah-mudahan sedikit yang disampaikan khususnya untuk pribadi saya dan juga para jamaah senantiasa bermanfaat dan menjadi bekal kita dalam rangka menjalani hidup dan kehidupan serta sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita, agar mudah-mudahan sisa umur ini menjadi sisa umur yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Syahidul Bait Bapak Sri Mulyono beserta ibu dan keluarga besar beliau yang ada di tempat ini, juga yang kita doakan putra putrinya Mas Rahmat Hidayat yang insya Allah tanggal 23 ya akan melangsungkan akad nikah mengikuti sunnah Rasul beserta dengan pilihannya yang sudah dipilih oleh Allah, yang mudah-mudahan dalam prosesnya nanti diberikan kelancaran dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala kelak menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Dan jangan lupa juga yang bapak-bapak yang udah lama juga kita doain juga nih ya, biar pada sakinah mawaddah warahmah menjadi keluarga-keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Syafar, juga guru kita Pak Haji, juga Bapak RT saya hormati. Alhamdulillah beliau hadir tengah-tengah kita, mudah-mudahan senantiasa menjadikan suri tauladan untuk warga-warganya dan bisa diikuti oleh semuanya, dan juga kita semua para jamaah yang hadir, bapak-bapak, para remaja, dari semua yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menyampaikan dalam rangka ngasih bekal yang mau berumah tangga. Mana sih? Oh ini yang Rahmat. Oh iyalah. Buat Bang Rahmat khususnya yang akan melangsungkan akad nikah, umumnya buat kita semua, khususnya pribadi saya. Mudah-mudahan jadi bekal dalam rangka menjalankan sunnah Rasul untuk kedepannya. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan tentang bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Nah itu ayatnya apa aja tuh? Pengennya Mas Namulu sama Surasa rubah. Azwajan litaskunu, yang itu aja. Kalau diciptakan kita berpasang-pasangan, ada laki, ada perempuan, ya, ada panjang, ada pendek, ada malam, ada siang, ya, semua berpasang-pasangan. Nah kemudian sebetulnya ingin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu tidak sulit konsepnya. Allah sudah buatkan dalam Al-Quran bagaimana mencetak keluarga itu agar kelak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Awas jangan sakinah kayak anak nafsirin, sakinah dengan numpak menginginnya lain ya.
Tapi sakinah itu tenang, orang itu tenang, nyaman. Makanya Nabi sampai bilang baiti jannati, rumahku adalah surga. Jadi rumah beliau itu ibarat surga bagi beliau. Artinya rumah tangganya itu sangat luar biasa. Makanya contohnya ada di Nabi, konsepnya ada di Al-Quran. Nah di antaranya oleh para ulama di dalam salah satu kitab Uqudul Jen, ya kan kalau ngaji Pak, kita itu jangan langsung Quran hadis aja ya. Kita ikuti para ulama karena kita mah nggak bisa nafsirin Al-Quran, nggak bisa nafsirin hadis. Para ulama lah yang bisa. Kemudian beliau membuatlah kitab-kitab agar kita paham tentang tafsir Al-Quran, tentang tafsir hadis. Hanya hari ini kan banyak orang-orang yang ngaji langsung ke Quran, ke hadis. Kalau kata lainnya tidak bermazhab. Mazhab emang boleh ibadah tanpa mazhab, boleh, asalkan dia bisa berijtihad. Yang jadi pertanyaan, bisa nggak berijtihad? Sementara syarat ingin menjadi mujtahid mutlak itu kan satu, harus hafal Quran beserta tafsirnya. Dua, minimal 5.000 hadis terhafal. Kita udah berapa hadis hafal? 6.000. Yang ngerti masalah balagho, bayan, usul, nahu, sorof, dan lain sebagainya. Hari ini bisa diketemukan seperti itu. Nah di dalam kitab itu dikatakan sebetulnya membuat rumah tangga sakinah itu sangat mudah. Apa? Penuhi hak dan kewajiban masing-masing. Karena suami punya hak kewajiban, istri pun punya hak dan kewajiban. Pokoknya asal hak dan kewajiban saling memenuhi satu sama lain, selesai. Kenapa sering berselisih? Karena hak dan kewajibannya tidak saling memenuhi dan melengkapi. Kadang-kadang pandai menuntut hak tapi tidak pandai memenuhi kewajiban. Minta mulu, kewajibannya nggak di. Pengen ngopi, pengen makan, pengen tidur enak, tapi kopinya nggak dikasih buat belinya. Pengen makan enak, duitnya kagak dikasih, berarti begitu. Nah kemudian jadi pertanyaan, hak dan kewajiban seorang suami itu apa saja? Ya, di dalam hadis disampaikan kewajiban seorang suami, ya, yang pertama pernah saya sampaikan juga ini ya, sudah saya sampaikan. Kata Nabi, kewajiban suami itu pertama, kalau kamu makan, maka kasih makan istri kamu. Maksudnya apa di sini? Artinya kalau kita makan sama daging, ya istri kita juga harus sama daging. Kalau kita makan ikan teri, ya istri kita juga makan ikan teri, gitu ya. Jangan sampai begini, kita mah enak-enakan makan di luar, di warteg, di Padang, atau kita mau habis kerja makan di luar, istri mah nungguin padahal di rumah makan enak-enakan, pas pulang istrinya udah nyediain apa, makan apa gitu ya, ikan teri. Ya jangan, itu nggak boleh, ya nggak boleh. Itu kewajiban suami itu. Jadi kalau kamu makan, ya to'amta, kalau kamu makan kasih makan istrimu. Jadi kalau kita makan ya daging, jangan sampai kita enak-enakan makan di luar, sementara istri di rumah makan ikan teri. Kita melampat sehat di masa sempurna, istri kita 4 sehat di mana terpenuhi, gitu ya. Nah jangan selalu begitu. Ini terkadang seperti itu. Kadang-kadang kan kalau bapak-bapak itu kadang-kadang makan di luar kan gitu ya. Makan di luar.
padahal istrinya di rumah udah apa, udah masak. Pas pulang, makan dulu, udah bapak mama di luar. Betapa sakit hatinya istri yang udah menyediakan segala hal, pas kita pulang ditanya makan apa, makan, ayo makan, malah jawabnya ya makan dari luar. Pertama apa supaya jujur ya, belum gitu. Nah itu jangan tuh ya. Jadi kalau nanti Mas Rahmat nih makan ikan ayam ya istrinya juga berikah, bungkusin buat di mana, buat di rumah. Itu satu. Yang kedua, kalau kamu berpakaian maka kasih pakaian istrimu. Maksudnya apa? Kalau kita pakai pakaian yang harganya 200.000, ya istri kita juga yang 200.000. Kalau kita pakai pakaian yang bermerek, ya istri kita juga harus yang bermerek. Jangan sampai kita pakai pakaian mahal, istrinya misalkan berapa, 100.003 gitu kan? Atau kita mau di mana belinya di mall, istri kita dibelinya di pasar. Jangan. Maksudnya yang berkualitasnya sama lah paling enggak. Kualitas yang dipakai istri kita sama. Kenapa Islam sampai seperti itu? Jangan sampai nanti suaminya keren, istrinya nggak keren. Nanti akhirnya kenapa? Orang menyebut istri siapa sih jelek banget gitu. Dan yang kesebutnya siapa? Ya kita suaminya. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Oh istrinya Pak Anu, kita nggak tahu apa-apa. Karena istrinya penampilannya kurang baik, karena pakaian yang diberikan oleh suaminya kurang baik, akhirnya jadi celaan oleh tetangganya yang lain. Jangan sampai kayak begitu. Nabi ngajarin. Nah, kalau memang paling enggak lah sepadan dengan kita, ya kalau bisnis istrinya. Karena kan orang-orang yang mencari nafkah untuk keluarganya sama, dia sedang berjihad di jalan Allah. Bahkan orang-orang yang apa, yang mau mengajak keluarganya untuk istilah katanya nih jalan-jalan, maka itu sedekah baginya yang sangat besar. Jadi kali-kali istri ajak kemana? Jalan-jalan kemana kek? Yang di rumah mulu. Kasihan sama jalan-jalan tiap hari di jalan. Istrinya nggak ajak, senangkan karena itu sedekah bagi suami. Sebaik-baiknya bersedekah adalah kepada keluarga kita, kepada anak, kepada istri. Itu yang kedua. Yang ketiga, beri tempat tinggal yang layak. Kalau kita sudah mampu, itu kewajiban suami itu. Makanya orang Sunda suka bilang begini, kewajiban suami itu satu, meredahar sing subuh. Kedua, beri pakaian wutuh. Dulu sarean ketika jadi yang ketiga kewajiban suami itu apa? Kasih tempat tinggal yang layak untuknya. Kalau memang kita sudah mampu beli rumah sendiri, berikan buat istri kita dan anak-anak kita. Kalau belum mampu, maka paling tidak kasih kamar yang baik untuk anak dan istri kita. Begitu. Itu kewajiban kita. Jangan sampai mampu sudah, tapi nggak mau menempatin istri di tempat yang layak. Beri dia pakaian yang layak, beri dia makanan yang layak, beri dia tempat tinggal yang layak. Itu kewajiban siapa? Kewajiban suami kepada istri. Dan istri masa sesajennya cukup juga, repeh, diem. Main sajennya biar cukup. Kalau sesajennya kurang, wah repot, ya. Makanya ini kewajiban suami harus benar-benar diperhatikan, ya pakaiannya,
ya makanannya dan juga tempat tinggalnya. Itu kewajiban suami itu. Udah segini dia. Terus mana ada istri yang apa? Pasti kalau istri dikasih sama suami nih, kalau kita bahas ngasih istri, pakaiannya bagus, makanannya bagus, tempat tinggalnya bagus. Kira-kira cukup gak? Betah nggak istri? Betah pasti. Istilah katanya ya pakaian makanan baik, pakaian baik, tempat tinggal baik, pasti uangnya juga baik. Yang dibicarakan lagi gitu. Sudah gitu dong. Tuh Bang Rahmat ya. 3 dong udah kewajiban suami udah nggak ada lagi udah. Gitu doang. Itu jasmaninya ya, jasmaninya. Nanti ada rohaninya. Nah tinggal yang kedua kewajiban istri. Kewajiban istri hak suami. Kata Nabi, sesungguhnya dunia ini perhiasan, dunia mata Allah. Wa khairu mataiha al-mar'atus sholihah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Siapa wanita solehah? Cirinya ada 4. 1, iza nazarta sarraka. Kalau dia dipandang menyenangkan, itu istri solehah. Sehingga bapak-bapak istrinya kalau di rumah dipandang menyenangkan apa tidak? Nanti disampaikan sama Bang Rahmat ya kecalonnya ya. Kewajiban istri kepada suami wanita menjadi wanita yang solehah. Pertama, dipandang harus menyenangkan. Yang sampai ini kan gini Pak, kadang-kadang istri itu kalau buat kondangan nggak bisa-bisa. Kalau buat di rumah seadanya. Kalau kondangan apa aja dipakai, pakaiannya yang paling bagus, dandannya sejam baru beres. Ini baru beres. Coba di rumah, kos utang pakai daster doang. Iya, kayak oblong doang. Kemudian apa? Mau tidur pakai salep 88 lagi. Muka pakai masker. Ya. Nah, gimana lakinya mau datang? Sama istrinya aja seperti itu. Makanya para istri ya kewajiban ini yang jadi didikan buat kita. Oleh karenanya suami harus memberikan apa? Memberikan pakaiannya yang baik dan perhatiannya yang baik dan mendidik agar dia menjadi baik. Insya Allah kalau kita menyampaikan dengan baik maka dia akan apa? Akan tahu bagaimana kewajiban dirinya. Nah ini kewajiban suami mendidik istrinya juga. Dan secara batin itu wajib mendidik istrinya masalah apanya? Akhlaknya. Tauhidnya, fikihnya, akhlaknya. Jadi Pak kalau kita punya istri nggak tahu tauhid, nggak tahu fikih, nggak tahu akhlak, kita yang berdosa Pak. Makanya cobain ya, istri kita tes suruh hitung haidnya. Kata guru saya kalau kamu nikah suruh hitung haid istri kamu sendiri. Bisa nggak? Kadang-kadang hitung aja belibet Pak. Hitung haid berapa hari, apa itu darah haid, apa dari istihadah, kebiasaannya dan lain sebagainya. Kadang-kadang nggak bisa juga itu ada. Apalagi yang kagak ngaji mah pasti nggak bisa itu. Karena hitung haid itu kalau apa yang ngaji cuma setahun 2 tahunnya juga bisa hitung haid. Nah kadang-kadang kalau istri makanya bapak coba deh tes istrinya. Ibu kalau hitung haid gimana? Kalau dia bisa, oh berarti alhamdulillah. Karena kalau nggak apa takutnya enggak, kita yang terbebani nanti di akhir. Alhamdulillah gitu. Itu istri yang soleh begitu. Kedua, istri soleh itu kalau diperintah tidak amarta atau atta. Kalau dia diperintah selalu taat. Tinggal istri kita di rumah kalau diperintah taat gak mau bisa. Disuruh-suruh apa dia taat apa kagak? Kalau taat dia berarti wanita yang soleh. Asalkan kita bukan perintah maksiat. Kalau perintahnya maksiat nggak boleh taat. Karena satu asal makhlukin bimaksiatil khaliq, nggak boleh taat ke makhluk untuk maksiat kepada Allah. Kalau istri solehah pasti segala perintah suami apapun itu pasti diikuti. Itu yang kedua. Yang ketiga
Istri soleh itu kalau misalkan suaminya nggak ada di rumah, maka dia akan menjaga hartanya dan menjaga kehormatan suaminya. Dan pernah saya ceritakan ada seorang istri yang orang tuanya sakit. Datanglah utusan dari siapa? Dari istri, dari orang tua istri. Bilangin, Bu, bapaknya sakit, tolong longok. Dia bilang, saya dipesan oleh suami saya, kalau suami saya belum pulang jangan kemana-mana. Jadi mohon maaf sampaikan ke orang tua saya nggak bisa longok dulu karena suami saya belum pulang. Balik lagi, Bu, gimana ini keadaan orang tua saya sakit keras? Udah apa? Udah pagi napa sore kagak istilah katanya. Tapi istri itu bilang, maaf suami saya belum pulang. Kata suami saya jangan dulu keluar sebelum suami saya pulang. Kan kalau dulu belum ada handphone, Pak. Dia bisa nelpon gitu ya. Nah ini dia nggak ngomong istri. Sampai terakhir bapaknya itu meninggal, orang tuanya meninggal, maka putusan itu pun datang lagi, Bu, bapak ibu sudah meninggal, sebelum dimakamkan tolong lihat. Tapi kata istrinya apa? Mohon maaf, suami saya belum pulang. Wah, kata yang utusannya ini istri kebangetan amat. Orang tua dari mulai sakit ringan sampai sakit keras sampai meninggal nggak ngomong. Akhirnya diadukan kasus ini kepada Rasul. Apa kata Rasul? Berbahagialah orang tua yang tadi karena kesolehan istrinya, dosa-dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau istri wajib taatnya kepada suami. Tapi kalau suami wajib taatnya kepada siapa? Orang tuanya. Ya gitu, Pak. Jadi kalau istri ketika sudah menikah, maka yang paling dahulu wajib ditaatin siapa? Suaminya. Tapi kalau suami, yang paling dulu menjadi prioritas adalah siapa? Orang tuanya. Kok begitu? Ya seperti itu. Karena istilah bahasa fikihnya, istri sudah dibeli oleh siapa? Oleh suaminya ketika menikah dulu. Dan kita pun sama. Kalau kita sudah menikah, anak kita sudah menikah, pasti kita ingin anak itu bakti kepada kita, orang tuanya. Dan itu ditekankan kepada seorang anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu pemimpin di rumah tangganya. Jadi jangan terpengaruh oleh istri dengan kata-kata yang tidak baik. Ya kalau istri kita baik kita ikuti, kalau tidak baik jangan sampai kita diperintah oleh istri kita, karena kita kepala rumah tangga. Jadi sisi lain kita harus nurut, menghormati istri kita, menghargai dan mencintai. Namun di sisi lain pun kita harus menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga kita. Jangan sampai kita kan sekarang ada apa? Ada suami-suami takut ada segitu. Dapat saya emang nggak mau ribut, bukan masalah. Itu alasan saja, ya, alasan saja. Sebetulnya kita wajib bersikap terhadap istri kita. Jangan sampai istri itu memerintah kita, karena bukan kita nggak mau diperintah. Memang konsepnya begitu. Jadi di sisi lain kita menyayangi istri kita, anak-anak kita, namun di sisi lain kita lah pemimpin dan nanti didakwanya adalah kita para suami. Makanya iza amarta atau ada seorang wanita yang solehah, kalau diperintah sama suaminya pasti dia taat. Bahkan Nabi bilang, andai kata makhluk boleh sujud ke makhluk lagi, maka akan aku perintah istri sujud kepada suaminya. Saking saja makhluk gak boleh sujud ke makhluk, saking mulianya seorang suami. Tapi di sisi lain Pak, kita juga nggak boleh mentang-mentang siapa kepala rumah tangga di keluarga kita berbuat semena-mena. Karena ketika suami yang soleh tidak akan seperti itu. Makanya ketika suami sudah soleh,
istrinya sudah solehah, maka akan lahir keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan ketika keluarga sakinah mawaddah warahmah, baru akan lahir generasi yang soleh dan solehah. Jadi kenapa kita harus begitu tuh, hak dan kewajiban harus kita penuhi supaya nanti lahir anak-anak kita yang soleh. Masa jangan berharap anak kita jadi soleh sama soleha kalau kita nggak soleh sama soleh. Makanya ya berlomba-lomba, istri biar soleha, suami biar soleh, emosi, kejelekan segala macamnya ditahan dulu buat demi generasi kita agar soleh. Makanya kalau kita di rumah masih belum bisa memenuhi hak dan kewajiban suami dan istrinya, istri kepada suami, suami kepada istri, jangan bermimpi dulu pengen punya anak soleh sama soleh. Atau ini bocah susah amat sih diurusnya, lihat dulu kitanya. Kita menjalankan perintah Allah benar-benar sungguh-sungguh apa enggak? Jadi kalau hari ini kita mendidik anak susah, jangan salahkan anak dulu. Kita dulu bercermin. Atau paling tidak ketika kita waktu dulu kecil begitu kan paling begitu. Makanya saya lihat anak saya, ketika melihat anak saya begitu, saya mikir dulu saya begitu nggak? Begitu, tinggal ngusap dada dong, udah. Gua juga dulu begitu. Lihat anak kayak begitu ya sudah, ya. Oh saya juga begitu, anak sekarang kayak begitu. Paling kita nasihati. Kan kadang-kadang begini, ya kita marah sama anak. Oh tahu dong orang dulunya juga kita begitu kok. Mau main dulu kerjanya. Padahal dulu waktu kecil kita main layangan dulu bisa aja. Cuman bedanya dulu main layangan, sekarang main apa aja gitu ya. Nah jangan sampai begitu. Ya itu ya, agar terlahir nanti generasi yang soleh dan soleh. Jadi cukup konsep Quran itu penuhi hak dan kewajiban masing-masing agar keluarga ini menjadi sakinah mawaddah warahmah. Tadi kewajiban suami ada 3, kewajiban istri ada berapa? Ada 4. Nanti untuk lebih detailnya Bapak tinggal kaji kitab Kuku dulu Jen. Di situ ada apa? Ada bagaimana cara menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, sekaligus kewajiban ayah kepada anak apa, kewajiban ibu kepada anak apa, kewajiban anak kepada orang tua apa. Di situ jelas sampai selesai. Bahkan kisah-kisahnya diceritakan tentang bagaimana diantaranya saya ceritakan ada wanita yang solehah. Sampai-sampai dia itu setiap melakukan sesuatu pasti baca bismillah kalau pas. Karena doa nggak bisa, dia bisanya baca bismillah doang. Jadi apa aja bismillah dulu. Makan bismillah, minum bismillah, kerja bismillah, mau masak bismillah, goreng-goreng bismillah juga. Udah lepas. Sehingga pada suatu saat suaminya ini orangnya agak fasik. Ya, orangnya agak fasik, artinya suka zalim. Dia ingin mencari alasan gimana cara ngarahin istrinya. Jadi mau marahin istrinya susah Pak, nggak ada alasan pokoknya. Istrinya baik benar, dia lagi mau ngomong juga susah. Kalau istri kita marah, diomelin mulu, gitu. Bikin marah-marah mulu. Ini mah nyari alasan untuk marah susah. Ini suatu saat dia nitip dompetnya, mah nitip nih dompet. Hati-hati jaga biar benar jangan hilang. Dia pergi, istrinya pergi, dia ambil Pak dompetnya. Diceburin kemana? Sumur, dibunuh. Istrinya tadi kan istri yang biasa. Dia taruh dompet, bismillahirrahmanirrahim. Tinggalin, bismillahirrahmanirrahim. Diambil sama suami, ceburin ke sumur. Besoknya dipinta, mana dompet saya? Nah ini nih. Kan hilang dompetnya, diomelin nih istri, diomelin. Akhirnya dia berangkat, sebentar Bang. Sampai kamar, dia taruh di kantong kan bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil, ada Pak. Dia ambil ada. Ternyata apa yang terjadi? Ketika si perempuan itu akan mengambil dompet itu, malaikat masuk ke dalam sumur, ngambil dompetnya, masukin lagi ke mana? Ke kantongnya. Dengan izin Allah, tidak ada yang basah sedikit pun. Karena Allah mah idza aradashana yaqulu lakum kayak tidak ada yang sulit bagi Allah. Setelah diambil ada masih ke suaminya, heran suaminya. Sampai begitu. Itu bismillah doa. Apalagi
Kalau segala macam dibaca gitu kan, itu bismillah doang. Makanya dalam agama mau ngapain aja diajarin doanya. Makan doanya ada, minum doanya ada, masuk kamar mandi ada, mohon maaf bahkan mau berhubungan pun ada. Ini mah mau malam Jumat lupa, mana di mana bahaya lagi. Lah akhirnya punya anaknya pesawat ya gitu kan. Ya jangan salahin bocahnya tuh. Iya, lah kita aja mau bikinnya apa? Nggak baca doa. Ya, main langsung aja. Itu baca yasin. Baca doa, ada doanya Pak. Baca doanya. Mau usah sabar udah diajarin loh. Udah diajarin. Ada doanya ya. Semua pakai pakaian ada doanya, kan pakai celana ada doanya, pakai baju ada doanya, semuanya ada doanya. Kenapa? Karena setan itu akan selalu mencampuri kita, menggoda kita dimanapun kita berada. Mohon maaf kalau kita berhubungan dengan istri kita nggak baca doa, lah setan ikut hidup. Coba baca di kitab Ihya Ulumuddin di kalangan Imam Al-Ghazali. Baca. Jadi saya kan ada dua setan ketemu. Yang satu gemuk, yang satu kurus. Ketemu. Lah, kalau bahasa kita ya, lu kurus amat. Ya lu gemuk amat. Ternyata yang kurus ini suka menggoda orang-orang kafir. Yang gemuk, yang kurus ini ngegodanya orang-orang beriman nih. Emang kenapa? Itu kamu gemuk? Iya. Kalau orang kafir kalau makan nggak doa, saya ikut makan. Orang kafir apa tidur anget, ikut saya masuk ke dalam selimut. Nggak baca doa. Mohon maaf dia berhubungan dia, saya ikut bantu juga limit. Nggak baca doa. Sesuatu yang tidak dibacakan doa, dia akan ikut Pak di dalamnya. Makan ikut, minum ikut, ke WC ikut, akan ikut terus. Kemana aja ikut. Makanya saya enak, makan kenyang, tidur aman. Ngelonin juga ngikut, gitu kan? Seger aja dia mah. Lagi dan ini, kenapa kamu kurus? Ya gimana nggak mau kurus? Mau makan baca doa. Doa racun buat saya kagak makan, liatin doa. Dia tidur aman di kamarnya baca doa. Nah itu saya tidur di emperan ada kehujanan. Ibarat katanya begitu. Nah dia berhubungan dengan istrinya baca doa. Nah itu saya ngeliatin doa. Ngomong aja gitu ya, nggak ngikut saya. Nah, gimana nggak makan hati? Akhirnya apa? Kurus. Nah disitulah kenapa Islam mengajarkan doa-doa. Karena setan akan selalu menggoda kita dimanapun kita berada. Makanya Pak minimal kalau nggak bisa doanya baca apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak nih ya. Makanya dari kecil dari TPA diajarin doa-doa. Makan doa, minum doa, masuk WC doa. Tapi Bapak jangan lupa ngingetin, kan bocah masuk lupa. Ya buru-buru bocah. Kita juga masuk kamar mandi jarang doa. Nah, boleh kalau kebelet sudah. Ya, Pak ya, benar ya? Ya, makanya nih, ayo ya, dimulai dengan ini, ya insya Allah dengan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di sini diawali sama zikir, baca manaqib, baca khatib, baca berjanji. Ini adalah doa-doa yang kita panjatkan. Kita minta sama Allah melalui wasilah Rasul, para sahabat, para ulama, para kiai, para waliullah. Kita minta. Kalau kita minta langsung, nah proposalnya bisa ditolak Pak. Makanya kita minta, istilah katanya minta tanda tangan siapa? Minta tanda tangan RT, RW, lurah, camat, wali kota, nyampe ke atas. Nah di ACC. Makanya kita kalau kita sendiri mandek maka bakal dianggap Pak. Mana kita presiden? Emang siapa kamu? Saya. Nah mulai wasilahnya, oh ini ada dari Syekh Qadir Al-Jailani, ada Al-Habib apa tuh?
baca itu kita latih alatos, kalau saya di pesantren alwi al-hada gitu kan, kita baca semuanya wali-wali semuanya yang dekat sama Allah, minta ke Allah langsung diijabah sama Allah. Nah ini sangat bagus sekali nih kegiatan, mudah-mudahan terus bisa istiqomah. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan sedikit, berikan modal untuk Bang Rahmat Hidayat yang mau melangsungkan akad nikah di tanggal 23. Mudah-mudahan kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Kita doakan dulu ya, sebelum nanti ditutup dengan doa sama yang lain, guru kita. Kita doakan dulu khusus untuk Bang Rahmat Hidayat beserta calonnya yaitu Ananda Nur Aini. Mudah-mudahan pada proses pernikahannya dari mulai hari ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran sampai hari harinya bisa menjalankan akad nikah dengan lancar dan baik, dan mudah-mudahan kelak menjadi rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah oleh titipkan anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Kita pun ya yang sudah berumah tangga, yang sudah lama maupun yang sebentar, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan membina rumah tangga kita, mampu mendidik anak dan istri kita, jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah dan diberkahi kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra kama alafta baina Sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma natawassalu ilaika bihadhil a'malis shalih wa bihadhil khair wa bihadhil qira'ah khususan yasir umurahuma fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amin. Zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'in syaqqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuka salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita atas penyampaiannya. Nasihat utamanya buat Ananda Rahmat Hidayat, tapi umumnya buat kita semua yang sudah berkeluarga ataupun yang sudah punya niat berkeluarga. Intinya jangan pernah berhenti untuk belajar sama doa. Insya Allah doa sudah diajarin, sudah dikupas sama Ustaz Hambali. Insya Allah laisa sa'in akramu Allah minat doa. Tidak ada yang paling mulia bagi Allah kecuali melainkan doa. Insya Allah semua kita sedang pelajari, mungkin sebagian masih ingat, sebagian agak-agak lupa. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mari didahului dengan pembacaan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi sirri wal walidayya amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad
Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ya basitan yadaini bil atiyah kama nazaru bi yadihi yaqumu abdika ya matakazu bi zatihi wa sifatihi al atiyah ayakunu lahu fiha nazairuhu wa asma ya matabaru bil baqadi wa midatil azaliyah ya malayyu ya allahu wa la yu'awwaluhu ala siwa ya manisadamu aqamu ila qudratihi al qayyumiyah wa sadadu bil fadlihi man istarsadahu wa istahda Allahumma bi anwarika al qudsiyah alati azhar min zulmati syakki duja wa nataslu ilayka bi syarafi dhatil muhammadiyah wa man wahidul awliya bi syaratihi wa awwalahu bi ma'na wa bi ahlika wa bil amri bariyah wa sakinati salamati wa najat wa bi ashabihi ulul hidayati wal afdaliyah alladzina bazalu nufusahum lillahi yabtaguna fadlan min Allah wa bi hamalati syariati ulul maqafi wal khususiyah alladzina tubsiruna bi ni'mati wa fadlan min Allah atuwafiquna bil aqwali wa amali lisani sunniyah wa tuhiya li kulli min al-khatirina wal ghaibina wa matlabahu wa mudar wa tukhalisu min ashri shahadati wal afdal al-qalbiyah wa tuhibbu lana min amali ma bi taqaddamna wa tuyabbana kullu mutlahifa wa baliyah wa la tajalna mimman ahwahu hawa wa nudiya lana min husni yakin futuzan zaniyatin janiyah wa tahu anna kullu dambin janaina wa tahu anna kullu dambin janaina wa tahu anna kullu dambin janaya wa tusru bi kulli min ajrahu asbahu wa iyah wa tisadu lana min hasadihi amali yaqulu azazura wa tuwamin jam'ana hadha bil khazaini min al-bika syaniyah bi rahmati wa maghfirati wa mujiya'an maghfi wa qalbina Allahumma innaka ja'ala bi kulli shay'in maqama wa maziyah wa li kulli shay'in ma'amaluhu fi raja wa qad fa'alna bina mawahibaika al-dunya wa tiklana minka rajaina Allahumma amin ra'ati wa aslihi ru'ati wa za'iyah wa ajmi ajra liman ja'alahu hadha khairu fi sebutkan hajat kita. Allahumma jal haji ibadaka wa syairan bilazid islami aminatan zahiyah wa sila aisan ya umum sibabu sayyidatin samsabahu wa ruba amin fi hadhihi burdatil muqarrabatil maulidiyah sayyidina jafari mengilaukan sanjihi nisbatuhu wa mukama wa simrahul fawzu bi qurbika wa zaira wal umniyah wa jalma'al muqarrabina makilahu wa syukna wa surlahu aidahu ajrahu wa asrahu wa iyah wa katubiha wa qaidiyah wa ma'asaha ilaihi asamuhu wa asgar Allahumma salli wa sallim ala awali bitajalli tajabil haqiqatil kulliyah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa suminatil azanu mina wasfihi zudiyati biaqalatil jawhariyah wa tusalatu menjabili muqadifatu di ukudil kula wa qadi salata wa tamma tasliman ala sayyidina wa maulana Muhammad wa tamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita seluruh acara untuk kegiatan pengajian Jumat depan